Andailah dia nggak dapat nikmat. Lim, kenapa sih kok dia bisa dapat nikmat? Kenapa dia yang dapat rezeki? Kenapa saya bukan tidak dapat rezeki? Tugas kamu melakukan yang terbaik. Bukan tugas kamu ingin protes dengan apa yang telah ditetapkan. Tadi kita katakan, wa kullu ni'matin minallah. Semua nikmat itu datang daripada Allah. Kalaulah ketika kita memiliki sifat dengki, sifat hasud atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada seseorang, menunjukkan bahwasanya seakan-akan kita protes, ya Allah kenapa dia diberikan nikmat? Dan seakan-akan kita mengatakan, ya Allah qadhamu salah, takdirmu salah, takdirmu tidak tepat. Kenapa dia yang engkau berikan nikmat bukan saya? Padahal kata Imamul Haddad, beliau pernah mengatakan di dalam syair, lau walim wa kaifa qaulun dzil hamaq ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Lau walim wa kaifa, andai, lau, kalaulah dia dapat, kalaulah hilang dari dia, andailah dia enggak dapat nikmat. Lim, kenapa sih kok dia bisa dapat nikmat? Kenapa bukan saya yang dapat nikmat? Kenapa dia yang dapat keberuntungan? Kenapa bukan saya yang dapat keberuntungan? Kenapa dia yang dapat rezeki? Kenapa saya bukan tidak dapat rezeki? Wa kaifa. Dan juga bagaimana dia bisa mendapatkan rezeki? Bagaimana saya tidak mendapatkan rezeki? Bagaimana dia dapat nikmat? Lau walim wa kaifa gaulu dzil hamak adalah ucapan orang bodoh, kata Imamul Haddad. Kenapa? Ya'tarid 'ala Allah alladzi khalaq. Karena orang tersebut adalah orang yang membangkang atau menentang daripada apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia, kepada setiap makhluk. Wa qadha wa qaddar kulla syai'in bihaq. Qadha dan qadar itu adalah suatu hal yang tidak bisa dipungkiri. Satu hal yang tidak bisa ingin untuk diproteskan atau ingin diminta atau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa pemberian tersebut diberikan kepada seseorang, kenapa kepada tidak? Ya atarin Allah wa qadha wa qaddar kulla syai'in bihaq ya qalbi tanabbah kul watrukil mujun. Wahai, kata Imamul Haddad, orang-orang yang memiliki hati, tanabbah, hati-hati dengan hati kalian. Jangan punya sifat hasud, jangan punya sifat dengki. Watrukil mujun, tinggalkan ingin menilai daripada rezekinya orang lain. Oleh sebab itu hadirin, hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau setiap kali kita melihat nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah, baik itu kepada diri kita atau kepada orang lain, yakinlah bahwasanya baik itu kepada kita atau orang lain adalah merupakan nikmat yang sama-sama diberikan satu pemberinya, Allah. Kalau kita meyakini yang memberikan nikmat kepada kita Allah, yang memberikan nikmat kepada orang lain juga Allah, kenapa kita harus protes kepada Allah Subhanahu wa taala sementara Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang berhak ingin memberikan nikmat kepada siapapun, terserah kepada Allah. Ketika kita berada di dalam satu perusahaan, ada pimpinan kita melihat ada orang yang pantas untuk dinaikkan jabatan, ada yang tidak pantas. Kenapa dia protes yang tidak naik jabatan? Kenapa saya nggak naik jabatan? Ya, haknya pimpinan. Bukan haknya kamu untuk menentukan. Kamu tugasnya hanya untuk melakukan yang terbaik. Tugas kamu melakukan yang terbaik. Bukan tugas kamu ingin protes dengan apa yang telah ditetapkan. Kalaupun yang sudah terbaik kita lakukan, tapi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah Allah persiapkan jauh yang lebih baik. Oleh sebab itu, janganlah kita sibukkan diri kita hanya dengan mengurus orang lain, tapi kita lupa mengurus diri kita sendiri. Yang kita lihat adalah nikmatnya orang saja, tapi pernah kita menilai nikmat yang Allah berikan kepada kita? Yang terkadang karena sibuknya kita menilai nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, kita lupa menilai nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bisa jadi nikmat tersebut lebih besar. Tapi karena mata kita hanya melihat kepada orang, kita lupa melihat kepada diri kita sendiri. Kita terkadang melihat
rumah tangganya orang lain, nampaknya secara zahir mereka bahagia, pasangan suami istri romantis. Kita mulai hasud, dia kok bisa romantis, dia kok bisa bahagia, sementara saya tidak seromantis itu dengan istri saya. Kita nggak tahu, bisa jadi nikmat yang nampak di depan mata kita tidak sama dengan apa yang ada di rumahnya. Yang mungkin hanya secara zahirnya saja mereka pasangan suami istri nampaknya romantis tapi di rumah berantem. Yang Anda memang nggak seromantis itu dengan istri Anda di luar tapi di rumah adem ayem.